Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bersama saya Pastor Romi dalam acara Spirit Motivasi Infinity Ministry dengan tema menjaga minyak dan api. Puji Tuhan. Saya baca renungan firman Tuhan buat kita semua dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Saya beri judul berjaga-jagalah dengan minyak dan apimu. Nah, ayat-ayat yang kita sudah baca tadi bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, digambarkan sebagai Yesus sebagai mempelai laki-laki yang menyongsong gerejanya, yaitu mempelai perempuan. Nah, yang menjadi masalahnya, mempelai perempuan dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ada 2 model. Yang pertama, perempuan atau gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana itu disebut karena mereka memiliki minyak yang cukup melimpah dan pelita yang terus menyala. Disebut 5 gadis bodoh karena mereka memiliki pelita tetapi tidak memiliki minyak. Ini problemnya. Nah, Alkitab sedang mengajarkan apa kepada saya dan saudara? Apa yang dimaksud dengan minyak dan api itu? Minyak ini adalah Roh Kudus yang membaptis kita, yang memenuhi kita, yang terus menuntun kita di dalam kebenaran, terus mengikuti Yesus, terus setia kepada Yesus, terus kuat di dalam Tuhan. Minyak ini, Roh Kudus ini yang digambarkan dengan minyak sebagai bahan bakar supaya pelita, supaya api itu tetap menyala dan menerangi. Alkitab katakan saya dan saudara adalah pelita yang menyala. Artinya, hidup kita hanya bisa menjadi kesaksian, hidup kita hanya bisa berdampak, hidup kita hanya bisa berbuah, sehingga orang lewat kesaksian kita, dengan hidup kita yang memberikan firman dan kesaksian, bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika minyak itu melimpah dalam hidup saya dan saudara. Nah, 5 gadis bodoh ini tidak membawa minyak. Maksudnya apa? Mereka telah mendukakan Roh Kudus. Mereka orang Kristen, mereka orang percaya, tapi mendukakan Roh Kudus, memadamkan api Roh Kudus dalam hidup mereka. Dengan apa? Sibuk dengan keduniawian, mengejar keinginan-keinginan dunia yang tidak wajar. Sehingga Roh Kudus didukakan. Roh Kudus, api Roh Kudus itu redup. Padahal mereka orang Kristen. Bahkan mereka mungkin orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi 5 gadis bijaksana ini, mereka begitu menanti kedatangan sang mempelai, sehingga mereka menyiapkan cadangan minyak yang cukup banyak. Saudara tahukah, minyak itu didapatkan dengan tidak mudah.
prosesnya begitu berat, diinjak-injak, digiling sampai mendapatkan intinya murni, sehingga dipakai menjadi minyak untuk menerangi sebagai pelita dan api itu tetap menyala. Nah, mempelai Kristus sebagai raja segala raja hanya akan datang kepada mempelai kepada gereja atau orang percaya atau gadis bijaksana yang apa? Yang telah membayar harga, pikul salib, sangkal diri, ikuti proses walaupun berat, tapi tetap bertahan, tetap setia, terus melayani Tuhan, terus bersaksi, menginjil, jadi terang bagi banyak orang. Sehingga ketika sang mempelai datang, 5 gadis bijaksana, saya dan saudara yang terus melayani Tuhan, bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah miliki minyak dan api, tetap berjaga-jaga dan tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap setia melayani, dan serahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita jadi terang, kita jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.